Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali, yang dimana kita hari ini masuk dalam mata pelajaran yang kemarin pada saat pertemuan pertama kita telah mengadakan kontrak belajar. Jadi kalian harus paham dengan kontrak belajar itu. Apabila kalian lalai dalam menjalankan tugas sesuai kontrak belajar kemarin, maka akibatnya adalah pengaruh terhadap nilai kalian. Karena agama itu mencakup 4 nilai yang harus kalian perhatikan. Yang pertama nilai tentang spiritual, yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga adalah nilai pengetahuan, dan yang keempat adalah nilai keterampilan. Maka yang perlu diingat, walaupun kalian posisi di rumah, tidak ada di sekolah, maka nilai sosial atau sikap yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana kalian disiplin dalam menjalankan tugas atau mengumpulkan tugas. Kemudian walaupun di rumah jangan sampai sikap-sikap kita dapat merugikan kita. Misalkan pihak sekolah mengetahui kalian melakukan hal sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya lagi, misalkan yang hal sepele, misalkan menyemir rambut, ya. Walaupun posisi di rumah, dan sekarang kita statusnya adalah aktif sekolah, tapi jangan sampai walaupun kita di rumah kemudian kita bersikap seenaknya, rambutnya disemir gitu ya, kemudian berbuat anarkis, berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga suatu hari ketika pihak sekolah mengetahui hal semacam itu, maka siap-siap kalian akan disidak oleh Bapak Ibu guru. Maka itu hal masuk dalam nilai sikap gitu ya, terutama dalam hal mengumpulkan tugas ya. Jadi apapun yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, maka kalian harus mengumpulkannya gitu ya. Berikutnya adalah, sebelum kita masuk dalam materi, jadi nanti kalian masuk ke portal SMA 3. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang pembelajaran daring ini banyak sekali hambatannya, banyak sekali kendalanya, termasuk server kita, portal sekolah ini, karena yang mengakses kurang lebih sekitar hampir 1.000 peserta didik atau 1.000 siswa, sehingga banyak errornya, kendalanya. Jadi mohon bersabar ya. Untuk mengantisipasi semacam itu, jadi banyak cara yang harus saya lakukan ya. Nanti ketika kamu masuk portal, itu ada link di situ adalah link untuk absensi kalian. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya absen itu ada 2, daftar hadir itu ada 2. Daftar hadir yang pertama kalian masuk ke portal SMA 3, dan yang kedua adalah kalian daftar hadir mapel. Maka untuk menghindari kendala hal-hal yang tidak diinginkan, kalian sudah saya siapkan link yang ada di portal SMA 3 ini, yaitu berupa Google Form. Ya, jadi ketika nanti kalian sudah masuk ke link portal SMA 3, kalian membaca deskripsi yang ada di portal ini, kemudian kalian klik link Google Form itu, kalian absen mapel. Ya. Ketika sudah sudah absen mapel berupa Google Form, ya, kemudian kalian mengerjakan apa yang kalian lihat dari video YouTube ini ya. Kalian tetap harus absensi menggunakan YouTube ya. YouTube ini kalian seperti biasa kemarin klik nama lengkap kalian, kelas kalian ya. Jadi misalkan Google Form ada kendala, saya bisa melihat di YouTube. Ketika YouTube ada kendala, saya bisa melihat di Google Form, atau saya bisa melihat ke portal SMA 3. Jadi itu semua 3 cara itu kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemarin seperti kemarin ya. Baik itu ya. Sekarang kita masuk ke mapel kita yang pertama, yaitu
iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau di K13 itu judulnya bukan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, judulnya kalau tidak salah itu, kalau di K13 itu judul aslinya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, jadi ini masih saya buat judul-judul kurikulum lama, kurikulum KTSB itu bunyinya ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kalau di K13 judulnya Quran sebagai pedoman hidup. Ya, sama saja sih isinya. Ya, di mapel yang pertama ini, ya, ada 3 hal yang harus kalian selesaikan. Ya, pertama, peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Jadi sebagai peserta didik, target saya di bab pertama ini kalian harus mampu membaca minimal 3 ayat itu. Ya, seharusnya kalau sudah tingkat SMA kelas 2 itu seharusnya karena sudah mampu untuk membaca Al-Quran. Ya, walaupun pengalaman saya pernah ngetes anak-anak kelas 3 itu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Seharusnya itu tanggung jawab kalian sebagai seorang muslim, ya harus mampu membaca Al-Quran, karena Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai dasar kehidupan kita. Kalau membaca saja nggak bisa, apalagi memahami isinya. Wong yang sudah bisa membaca aja yang belum bisa memahami isinya banyak, apalagi tidak bisa membaca. Maka tugas kalian di bab pertama ini yang harus kalian selesaikan adalah kalian mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa 59, dan Quran surat At-Taubah 105. Karena sistem kita sistem daring, saya tidak bisa ngecek kemampuan membaca kalian. Maka untuk mengimplementasikan kalian atau membuktikan kalian bisa membaca tidaknya, saya ganti dengan cara memahami bacaan tajwid yang ada di dalam Quran atau ayat tersebut. Gitu ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa 59, dan Quran surat At-Taubah 105. Jadi kalian setelah mampu membaca ayat-ayat tersebut, maka langkah yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan ya arti, terjemah, isi kandungan yang ada dalam 3 ayat tersebut, supaya kalian tahu ayat ini menjelaskan tentang apa. Kalau sudah tahu menjelaskan tentang apa, maka tugas kita seorang muslim adalah menjalankannya, memahaminya, gitu ya, sehingga kita mudah dalam mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kitab Allah. Ya, karena kalian sudah memahami maksud atau terjemah atau arti dari ayat-ayat Quran di atas, maka tugas kalian adalah mampu menjelaskan macam-macam kitab Allah. Ada berapa? Nanti kalian lihat ya, di buku pegangan kalian sudah ada. Jadi yang belum punya buku pegangan ya kalian harus mencari materi pelajaran sendiri sesuai dengan buku supaya kalian tidak tertinggal. Kalau yang sudah punya buku pegangan, mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan, kalian bisa melihat di situ. Apalagi materi-materi iman pada kitab ini kan di SMP sudah diajari oleh Bapak Ibu guru kalian. Di SMA tugas kalian untuk menganalisis, berpikirnya lebih tinggi lagi. Walaupun materinya hampir sama dengan SMP, tapi cara berpikirnya harus dinaikkan lagi. Nah, mampu menganalisis, mampu menjelaskan, gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah mampu mempraktekannya, gitu ya. Karena ini mata pelajaran yang bersifat daring, tidak mungkin 3 ini semua akan kita selesaikan hari ini juga.
Hari ini saya akan fokus kepada poin yang pertama ini, yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran dari 3 ayat ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian menyiapkan tentang menjelaskan dan menganalisis, dan pertemuan berikutnya kalian belajar lagi menjelaskan tentang macam-macam kitab Allah. Ya, hari ini kita membahas masalah hukum tajwid dari 3 ayat ini, itu ya. Baik, yang pertama kita memulai Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekarang kita membahas bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat At-Taubah ya, berikut ini. Kita mulai dari kata-kata i'malu, wa qul i'malu, atau bahasa kalau dipotong menjadi i'malu. I'malu, saya tadi membacanya dengan bacaan panjang. Wa qul i'malu. Nah, enggak wa qul i'malu. Tapi saya membacanya, saya panjangkan ya, 2 ketukan ya. Wa qul i'malu. Kenapa saya membaca panjang pada bacaan lu? I'malu. Lu itu mengandung bacaan tajwid, yaitu mad tabi'i. Atau mad tabi'i itu dengan bahasa lainnya disebut dengan mad asli ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena lu domah, karena lamnya itu domah, bertemu dengan salah satu huruf mad tabi'i, yaitu huruf wawu. Huruf mad tabi'i itu ada berapa? Ada 3, alif, wawu, ya. Nah, di sini karena wawu dengan domah bertemu dengan wawu, maka disebut dengan mad tabi'i. Hukumnya wajib untuk memanjangkan 2 ketukan, 2 harokat itu ya. Jadi ciri-cirinya mad tabi'i itu ada 3. Domah bertemu dengan wawu, wawunya wawu mati ya. Kalau wawunya hidup ya bukan mad tabi'i. Domah bertemu dengan wawu, kasrah bertemu dengan ya, dan fathah bertemu dengan alif, gitu ya. Ya. Berikutnya Allah. Fasayarallahu, Allah ya. Allah, di setiap kata Allah kita selalu memanjangkan bacaannya. Ya, sama karena lam yang berdiri ya, lam yang berdiri yang ada di tengah-tengah itu, yang bertasjid atau yang bersyiddah itu mengandung alif di dalamnya karena fathahnya berdiri. Ya, sesuai dengan ciri-ciri mad tabi'i tadi, maka fathah bertemu dengan alif dibaca dengan mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Allahu ya. Bukan Allahu ya, tapi Allahu. Amalakum wa rasuluh. Tidak amalakum wa rasuluh, tapi amalakum wa rasuluh, tanpa ada dengungan di bacaan kum ya. Kenapa? Karena kum itu termasuk salah satu mad apa? Idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu di bibir. Syafawi itu bibir. Maka ketika kita berbunyikan kum di bibir, bibir atas dan bibir bawah menempel menjadi satu, maka harus jelas tanpa didengungkan. Amalakum wa rasuluh, bukan amalakum wa rasuluh ya. Disebut dengan idhar syafawi, jelas pada saat menempelkan bibir kita. Kenapa? Karena terdapat mim mati bertemu dengan wawu, salah satu dari huruf idhar syafawi. Coba dibuka-buka lagi. Ada berapa huruf idhar syafawi?
Berikutnya wal mu'minuna. Wal mu'minuna itu ada waqaf, ada huruf shad lam kecil gitu ya. Nah, shad lam kecil itu kira-kira kita wajib untuk berhenti atau terus ya. Bagaimana? Kita wajib berhenti atau terus? Shad lam. Ya. Kalau kita membaca terus wal mu'minuna wasaturadduna tanpa berhenti di sini, maka statusnya minuna menjadi mad tabi'i. Karena terdapat dhammah bertemu dengan wawu mati, huruf mad tabi'i yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau karena kita tidak kuat napasnya, harus berhenti. Wal mu'minun. Maka wal mu'minun, karena kita wakafkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Bukan mad tabi'i lagi, tapi mad arid li sukun. Kenapa? Karena terdapat bacaan mad tabi'i berhenti karena wakaf. Mad tabi'i kita berhenti bacaan kita pada suatu bacaan mad tabi'i, maka berubah menjadi mad arid li sukun, membacanya panjang. Berikutnya wasaturadduna. Ya, du. Kenapa saya pada saat membacakan du itu panjang? Karena lagi-lagi sama, bertemu lagi dengan bacaan mad tabi'i, dhammah bertemu dengan wawu. Ila. Nah, setelah warad wasaturadduna, kita bertemu lagi dengan ila, dipanjangkan lagi ila. Ada fathah berdiri di situ di kata-kata di huruf la. Ya. Jadi fathah berdiri itu mengandung alif di dalamnya, sehingga kita harus panjang membacanya ila. Maka lagi-lagi kita bertemu lagi dengan mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Fathahnya mana? Alifnya mana? Fathah dan alifnya telah menjadi satu di fathah yang berdiri ini. Alimil ghaib. Alimi. Setelah ilah, kita berhadapan lagi dengan alimi. A panjang lagi. Ya. Sama, yaitu bacaan mad tabi'i, sebabnya karena fathah ketemu alif. Ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, wasyahadati, hanya panjang lagi. Kenapa panjang? Lagi-lagi kita berhadapan dengan fathah berdiri. Apa tadi bacaannya? Mad tabi'i. Fayunabbi'ukum bima. Di bacaan kum, saya membacanya agak lama atau mendengung ya. Jadi mendengung itu bukan berarti bukan. Mendengung itu adalah bibir kita melafadzkan huruf berikutnya, tapi cara membacanya agak dilamakan. Fayunabbi'ukum bima. Nah, bunyi kum itu kalau lama-lama kan akan mendengung. Jadi yang dimaksud mendengung itu semacam itu. Bukan fayunabbi'ukum macamnya bukan. Jadi namanya mendengung itu adalah membacanya agak dilamakan dengan keadaan bibir kita sudah masuk ke huruf berikutnya. Ya. Fayunabbi'ukum bima. Karena saya membacanya kum di situ mendengung. Kenapa? Ya, kalau di bacaan amalakum wa rasuluh tadi saya kumnya jelas. Sedangkan di fayunabbi'ukum saya membacanya lama. Saya dengungkan. Kenapa? Karena ada mem mati bertemu dengan huruf ba. Disebut apa namanya? Disebut dengan ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa itu berarti mendengungkan, syafawi di bibir. Jadi waktu kita mingkem, ya
Pada saat kita membaca kum mingkem, maka harus dilamakan. Kita membacanya dipanjangkan, dilamakan kumnya sampai mendengung sekitar 2 ketukan. Ya, ikhfa syafawi hurufnya ada berapa? Ada 1. Nah itu apa? Ya ba ini. Ya, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, gitu ya. Ikhfa syafawi 1 yaitu hurufnya ba. Kalau idgham mimi hurufnya juga 1 yaitu mem. Sisanya hurufnya izhar syafawi, gitu ya. Bima. Nah, bima ma-nya panjang lagi. Kenapa? Karena apa? Tadi mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Ada fathah bertemu dengan alif. Fathahnya punyanya ma, alifnya mati. Bima, fathah ketemu alif. Berikutnya kuntum. Kuntum. Nah, ini ikhfa bacaannya. Ya, ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa anak-anak? Di SMS sudah dijelaskan, diajarkan ada 15. Ya. Apa saja hurufnya? Sampean baca sendiri. Karena ta adalah salah satu huruf ikhfa, maka ketika kita membaca kuntum, maka harus kita ikhfakan, harus kita dengungkan. Ya. Bukan kuntum, bukan hurufnya bukan KUNG, tapi KUNT, kuntum. Jadi kita bunyi kun, KUN. Nah, lidah kita atau bibir kita sudah masuk ke huruf ta. Bima kuntum. Ya, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ikhfa. Bukan bima kuntum kung. Mbah kung malah ya. Bukan matanya NG ya. Tapi KUNT langsung masuk ke huruf ta. Bima kuntum. Ya. Dibaca 2 ketukan ya. Kuntum, lah tumnya itu mengandung hukum bacaan lagi sama dengan kum tadi itu. Ya. Kenapa? Karena ada huruf mem mati. Jadi ada nun mati, ada mem mati. Ya. Mem mati bertemu dengan ta. Ayo, tadi sudah saya sebutkan. Apa ini namanya? Ada apa? Tadi ada huruf ba, ada huruf mem, ada huruf selain mem dan ba. Maka ta ini masuk ke dalam hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Jadi kalau ketemu dengan mem mati, itu nanti mesti kuncinya syafawi, bibir. Karena mem itu hurufnya di bibir. Gak mungkin mem itu bacanya di kerongkongan. Iya lek mingkem carane. Ya. Karena mim itu adalah huruf mingkem, huruf yang ada di bibir. Maka diingat-ingat ketika ada mim mati, maka kalian ingat dengan yang namanya syafawi, bibir. Ya. Kuntum tak malun, saya membacanya tidak mendengung. Ya. Saya bacanya jelas, maka masuk huruf izhar syafawi. Ya. Tak malun. Pas di ayat terakhir, padahal itu bacaan matobi'i. Karena terakhir kita wakafkan, maka matobi'inya berubah menjadi mat apa? Mat arid disukun. Seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Itu bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat At-Taubah. Selebihnya kalian pelajari sendiri. Kalau perlu ditanyakan, tanyakanlah di komentar YouTube di bawah ini, gitu ya. Berikutnya kita masuk ke surat An-Nisa ayat 59 ya. Dan coba baca di rumah ya. Tugas kalian adalah ada di surat Al-Maidah 48. Ya, tolong diperhatikan apa yang saya bacakan, kalian harus mencari tajwidnya dan alasannya.
Yang pertama, tolong didengarkan. Wa anzalna, kata-kata wa anzalna yang di ayat pertama itu mengandung mengandung tajwid apa saja. Wa anzalna. Ya. Yang kedua, al-kitaba. Ya. Jadi urutnya wa anzalna ilaikal kitaba. Tadi yang pertama wa anzalna, sekarang yang kedua al-kitaba. Mengandung tajwid apa dan alasannya apa. Yang ketiga, musaddiqal lima. Ya, itu agak panjang. Musaddiqal lima. Dalam kata musaddiqal lima itu mengandung tajwid apa? Berikutnya, wa muhaiminan alaihi. Wa muhaiminan alaihi. Di kata-kata wa muhaiminan alaihi mengandung tajwid apa? Ya, terus fakum bainahum bima. Ya. Fakumnya tidak langsung ke bainahum bima. Itu mengandung tajwid apa? Berikutnya, anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Ya, kata-kata ahwa'ahum mengandung tajwid apa? Amma ja'aka minal haqqi likulin ja'alna. Mengandung bacaan tajwid apa? Berikutnya, minkum syir'atan. Ingat ya, saya mengambilnya di kata-kata minkum syir'atan. Tidak ada pengaruhnya terhadap ayat berikutnya. Ya, karena saya potong minkum syir'atan, maka jangan sampai kalian terkecoh dengan kata-kata minkum syir'atan. Di kata-kata minkum syir'atan ini mengandung tajwid apa? Jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata berikutnya. Seakan-akan wa min hajar itu tidak ada. Kalian fokus hanya kepada minkum syir'atan. Berikutnya, walau sya'allahu. Kira-kira bacaan apa itu? Ayo dicari tajwidnya apa, kemudian alasannya apa. Laja'alakum ummatan. Ayo, laja'alakum ummatan mengandung bacaan tajwid apa? Berikutnya, wahidatan walakin. Kata-kata wahidatan walakin mengandung bacaan apa? Berikutnya langsung ke fima atakum. Berikutnya fima atakum mengandung bacaan apa? Fima atakum. Ya, tajwidnya apa? Alasannya apa? Langsung ke yang terakhir. Fihi takhtalifun. Ayat terakhir itu ya. Fihi takhtalifun. Mengandung hukum bacaan apa? Itu ya. Dari kata-kata atau ayat-ayat, potongan ayat yang saya sebutkan tadi itu, kalian cari bacaan tajwidnya beserta alasannya, ditulis di buku tulis agama, ya, ditulis di buku agama, ya. Kemudian hasilnya kalian foto, kirimkan ke portal SMA 3. Ya, gitu ya. Berikutnya gitu ya. Ya, arsipnya yang kalian kerjakan di buku tulis itu, ya, nanti di di akhir semester, di akhir bulan November dikumpulkan, akan saya cek. Ya, paling tidak saya harus tahu dulu hasilnya dengan cara kalian foto, kemudian kalian upload di portal SMA 3. File filenya, file aslinya, ya, kalian simpan dulu di buku tulis agama. Saya siapkan buku tulis agama, nanti di akhir November dikumpulkan di sekolah. Itu ya. Sementara itu pertemuan kita pada hari ini
kita membahas masalah bacaan tajwid yang ada di Quran surat At-Taubah 105. Kita juga sudah membaca Quran surah Al-Maidah 48, An-Nisa 59, dan tugas kalian adalah membaca dan mencari bacaan tajwid pada Quran surat Al-Maidah 48 yang telah saya sebutkan tadi. Untuk materi berikutnya, minggu depan kalian siap-siap mempelajari di buku pegangan kalian, yaitu tentang arti atau terjemah dan isi kandungan dari 3 ayat tersebut. Nah, nanti saya tidak lama-lama menjelaskan karena kalian sudah membaca dari rumah. Itu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.